Ya, kami lanjut kembali. Wa idza kana yumkinu al-intiqalu fan nafaqatu lahu wajibatun ila idza talaba wa mta'anat an imkana al-intiqala wasti daduha lahu kafun liwujubin nafaqati wa ahkamuz zawwaj. Terus ini menerangkan jika memungkinkan untuk dipindah maka nafkah itu wajib, kecuali ketika diminta untuk pindah tapi istrinya tidak mau, karena kemungkinan perpindahan dan perencanaan tersebut cukup untuk kewajiban nafkah. Hukum pernikahan memungkinkan untuk dipenuhi secara utuh. Kemudian penyakit juga dimungkinkan untuk sembuh, dan hak berkeluarga mewajibkannya mereka karena hukum pernikahan itu tetap, sehingga tidak gugur hak-hak sebab perkara insidental, perkara-perkara yang kondisional yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk dijalani. Berdasarkan hal tersebut, maka orang yang sakit dalam keadaan ini sama seperti orang yang dalam keadaan sehat. Contoh, di dalam perjalanan antara suami istri, di tengah perjalanan istri itu sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, mungkin kena terpapar virus. Karena si istri tidak boleh digauli, maka istri libur dalam hal melayani suami selama 14 hari. Ini bukan berarti di dalam 14 hari ini si suami tidak menafkahi istri. Itu masih kewajiban suami untuk menafkahi istri, karena itu merupakan perkara-perkara yang insidental, perkara-perkara yang dimungkinkan terjadi di luar kehendak manusia. Itu kan ya memang kehendaknya Tuhan kok. Jadi ketika di tengah jalan sakit, ya suami juga masih berhak memberikan nafkah, wajib memberikan nafkah kepada si istri. Hadza kullu idza kana mariduha qabla an tazifa ilaih. Amma idza zafat salimatan thumma maradat falha nafaqatu ma damat fi baiti zawjiyati walau kanat marduha musminan. Wa dzalika li anal ihtibasa qad samma kamilan wal maradu aridun wa huwa kaifi ma kana qabilun lizawali. Yahtamilu kullu wahidin minhuma sahibahu fima ridihi wa saqamihi. Semua ini penyakit sebelum menikah. Adapun jika dia menikah dalam keadaan sehat, lalu di pertengahan jalan itu mendapatkan nafkah selama berada dalam rumah walaupun sakitnya kronis, hal ini dikarenakan penahanannya sempurna dan penyakit itu sesuatu yang terjadi insidental, tidak diminta oleh manusia. Maka itu sebagaimana penyakit yang mungkin sembuh, dan hak-hak istri yang kekal selalu ada sehingga tidak bisa gugur sebab gara-gara sakitnya tadi. Dan keluarga yang baik itu wajib atas salah satu pasangan suami istri saling menyupport, saling membersamai walaupun di dalam keadaan sakit. Bukan habis manis sepah dibuang, tapi walaupun habis manis sepahnya masih dicep-cep terus. Itu di dalam keluarga yang baik seperti itu. Jadi ketika di dalam pertengahan perjalanan istri dalam kondisi sakit, walaupun hatta itu kronis, si suami masih wajib harus menafkainya, harus melayaninya. Bukan berarti habis manis sepah dibuang, tapi ketika sepah-sepah itu juga masih dapat dinikmati. Terus sanihima mas'alatun nafaqatu az-zaujati idza kanat shaghiratun wa hiya salasatu aqsamin. Kedua, menafkahi istri jika posisi istri itu masih kecil. Ini terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, awaluha shaghiratun la yumkinu an intifa'u bihala fil hikmah wala fil i'tinas. Wa hadhihi la nafaqata laha bil ijma' fi madhab Hanafi li anna an-nafaqata manutatun bil ittibas ma imkani istifa'il ahkami wa hadha ghairu mutasawwarin fi hadhihi shaghirati. Selanjutnya yang pertama, ketika posisi istri itu dalam
kondisi yang masih kecil. Kecil ini bukan badannya yang kecil, imut-imut langsing, tapi umurnya memang masih dalam kondisi kecil. Pertama, istri anak kecil tapi tidak mungkin dimanfaatkan untuk melayani suami. Itu kan arti dari hikmah. Walau fil iktinas. Iktinas itu arti katanya dijinakan. Berarti gimana ya? Istri dijinakan oleh suaminya. Ya dicumbu mungkin ya, karena ini memang kelemahan dari pemakalah yang memang masih lemah dalam kosakata keluarga. Ini kalau katanya memang arti katanya dijinakan, mungkin kata lain di dalam perkeluargaan yaitu dijumbu. Dan ini tidak wajib nafkah berdasarkan ijma dalam mazhab Hanafi, karena nafkah ini tergantung pada penahanan beserta kemungkinan memenuhi hukum-hukum pernikahan. Ini tidak terbayangkan oleh anak kecil. Anak kecil tidak bisa dimanfaatkan untuk melayani suami, dikon gawe wedang belum bisa, disuruh nyuci belum bisa, disuruh mijeti juga belum bisa, malah masih takut ketika melihat sesuatu yang diinginkan. Ini berarti dalam posisi anak kecil ini, si istri dalam posisi anak kecil belum bisa diambil manfaatnya untuk melayani suami, untuk dicumbu. Ini berarti istri dalam kondisi seperti ini tidak wajib untuk dinafkahi berdasarkan ijma dalam madhab Hanafi. Terus yang kedua, sanihima shaghiratu yumkinu ad-dukhulu biha wa hadhihi hukmuha hukmul kabirati li anna ahkama az-zawaji yumkinu istifa'uha minha. Yang kedua, anak kecil yang memungkinkan untuk digauli. Walaupun istrinya masih kecil, tapi bisa diambil manfaatnya untuk digauli, untuk diajak seperti layaknya istri-istri yang sudah besar, maka hukumnya seperti ketika memperistri yang sudah besar, karena ini memungkinkan untuk diambil manfaatnya, bisa melayani, bisa digauli, bisa dicumbu. Itu harus berhak memberikan nafkah. Terus yang ketiga, salisuha shaghiratun yumin intifa'u biha fi khidmati au muannasati walakin la yumkinu ad-dukhul biha wa qad qala aktsarun la nafaqatalah li anna al-maqsud minal aqdi la yumkinu istifa'uhu minha wa qala Abu Yusuf anna qalaha tajib laha an-nafaqatu li imkanil intifa'i fi khidmati wal iktinas. Ketiga ini